Kisah sahabat Nabi yang terkena diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatin faqad ahabani faman ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan buku Kehidupan Para Sahabat ya, jilid 3 tentang kisah seorang yang diare. Saya bacakan apa adanya, apa yang ada di dalam buku ini, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan beserta sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Saudara saya diare." Lalu beliau bersabda, "Suruhlah ia minum madu." Maka orang itu pergi lalu meminumkan madu kepada saudaranya. Kemudian ia datang lagi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah meminumkan madu kepadanya, namun madu itu justru membuatnya semakin diare." Beliau bersabda, "Pergi dan suruh ia minum madu." Maka orang itu pergi lalu meminumkan madu kepada saudaranya itu. Kemudian ia datang lagi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, madu itu justru membuatnya semakin diare." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Maha benar dan perut saudaramu itu dusta. Pergi dan suruhlah ia minum madu." Maka orang itu pergi lalu meminumkan madu kepada saudaranya. Akhirnya saudaranya itu sembuh. Demikian dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir 2575. Kisah yang kedua tentang kisah Abdullah bin Mas'ud bersama istrinya radhiyallahu anhuma. Ahmad meriwayatkan beserta sanadnya dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ia berkata, apabila Abdullah pulang dari menunaikan keperluannya, ketika sampai di dekat pintu, ia biasa
berdehem dan meludah karena tidak ingin masuk rumah secara tiba-tiba. Dalam keadaan yang tidak ia sukai. Lanjutnya, pada suatu hari ia datang, lalu berdehem, dan ketika itu bersamaku ada seorang wanita tua yang sedang membacakan mantra untukku karena penyakit erisipelas. Penyakit erisipelas ini penyakit menular yang menimbulkan demam dan warna merah pada kulit. Lalu aku menyuruhnya bersembunyi di bawah dipan. Abdullah pun masuk dan duduk di sisiku. Ia melihat ada benang di leherku. Lalu ia berkata, "Benang apa ini? Benang apa ini?" Aku menjawab, "Benang yang telah dibacakan mantra untukku." Maka Abdullah mengambil dan memotongnya. Kemudian ia berkata, keluarga Abdullah tidak memerlukan perbuatan syirik. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mantra, jimat, dan pengasihan itu termasuk syirik. Lanjut Zainab, aku berkata kepadanya, mengapa engkau berkata demikian? Padahal dulu bila mataku sakit, aku biasa pergi menemui si fulan Yahudi agar membacakan mantra untuk mataku. Apabila ia membacakan mantra, mataku terasa sejuk. Maka Abdullah berkata, itu berasal dari setan yang menusuk matamu dengan tangannya. Lalu apabila si Yahudi itu membacakan mantra, setan menahan tangannya. Cukuplah kamu mengucapkan doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, wahai Tuhan yang menguasai manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Engkaulah sang penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhanmu. Dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Demikian dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir 2494. Kiranya hanya itu taklim kita tentang kehidupan sahabat Nabi, dengan maksud agar kita semakin bergairah atau ada ghairah dalam menjalankan agama Islam yang kita miliki, dan kita niatkan untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Bila ada benarnya itu dari Allah dan kita niat amalkan, bila ada salahnya adalah karena kelemahan saya sendiri dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe di sebelah Warto Banjar Channel ya.